Bapak Pendeta Ranto yang bisa pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak Ranto. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur padamu untuk persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Secara khusus karena dengan persekutuan kami akan merenungkan bersama-sama sebagian firman-Mu. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan akan bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu, melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, menegur dan menguatkan, terus menegakkan kembali pengharapan kami pada Tuhan dengan segala situasi ini. Tuhan, kami berdoa kiranya sungguh-sungguh firman-Mu akan melawat hati kami. Juga berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami maksud Tuhan, kehendak Tuhan yang menyatakan oleh firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk mengurangi hamba-Mu Bapak Pendeta Sabto Hasore yang hari ini Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan menuntun, Tuhan bekerja dengan kuasa melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa dan puji Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, waktu saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Sabto. Ya, salam Bapak-bapak sekalian, selamat malam. Puji Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk bisa bersekutu di dalam persekutuan Bapak-bapak lewat daring pada malam hari ini. Bapak-bapak, saya teringat waktu saya masih kecil ya, mungkin kelas 4 SD ya. Kelas 4, kelas 5 SD itu bapak saya itu percaya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi bapak saya percaya Tuhan Yesus, seingat saya tidak terlalu lama beliau meninggal ya, mungkin 5 tahun kemudian beliau meninggal. Nah, saya masih ingat bapak-bapak itu di rumah saya itu sering bapak-bapak itu kumpul gitu ya, ada 4 orang kadang 3 orang, terutama pada waktu bapak saya itu percaya Tuhan Yesus ya. Mereka ya itu orang-orang Jawa ya, zaman dulu suka sekali bicara apa saja mengenai ketuhanan macam-macam. Dan saya itu selalu nunggu di situ. Saya bisa nunggu bapak-bapak itu ngobrol apa saja itu sampai selesai gitu. Dan selesainya bukan sore, bisa jam 1, jam 2, jam 3 ya. Sayangnya kalau lihat bola jam 2 sudah tidak kuat nih Pak Yuri. Ya gitu ngobrol gitu ya. Dan banyak sekali tahan sekali ya bapak-bapak ini untuk cerita apa saja gitu ya. Saya masih ingat satu hari itu mereka mendiskusikan masalah domba. Domba, dan tetangga yang ikut nimbrung pembicaraan itu dia tersinggung, "Loh, manusia kok dibilang domba?" Jadi bapak saya baru percaya, jadi semangatnya. Nah, Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu perenungan firman Tuhan yang mungkin gambarannya agak seperti itu, yaitu saya beri judul Bapak Ayub. Bapak Ayub ya. Jadi natsnya dari Perjanjian Lama sampai pasal 42. Jadi nanti kita akan sampai jam 5 pagi. Nah, Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Ayub ini sebetulnya adalah tulisan klasik yang sangat mendalam sekali. Ya, kita mengetahui bahwa kitab Ayub itu merupakan tulisan yang berupa puisi drama, teatrikal gitu ya. Jadi kalau didramakan ini memang bagus sekali gitu ya. Jadi ini sebetulnya ada sebuah diskusi dramatik gitu ya. Dari tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Ayub itu. Kalau kita lihat sekilas sebetulnya ada 3 babak ya, 3 babak drama dari puitis ini. Topiknya satu saja. Topiknya itu adalah siapakah Tuhan itu. Dan ternyata ini menarik sekali. Pembicaraan mereka tentang Tuhan itu dipicu oleh peristiwa yang betul-betul dramatis yang terjadi pada Bapak Ayub. Kita tahu ceritanya itu ya. Bapak Ayub ini dikenal orang yang sangat saleh, Tuhan sendiri mengakui, dan dia betul-betul seorang yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan luar biasa ya.
Bapak Ayub dikenal sebagai orang yang kaya raya, berlimpah dengan harta, dengan keluarga yang baik-baik dan anak-anak yang diberkati. Namanya terkenal sebagai orang saleh dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang itu bisa dibilang sebagai seorang konglomerat gitu ya, orang kaya, kaya sekali begitu ya pada waktu itu. Tetapi Tuhan mengizinkan peristiwa terjadi yang memang itu oleh izin Tuhan, itu disebabkan oleh iblis gitu ya. Iblis memang diizinkan Tuhan untuk betul-betul melucuti Ayub. Kita tahu ceritanya itu dari orang yang betul-betul termasyur, ya, sangat terkemuka dan kaya raya, jatuh sampai kepada kondisi yang betul-betul, minta maaf, itu menjijikkan begitu ya. Kita tahu ceritanya itu. Begitu rendahnya keadaan yang terjadi di Ayub yang diizinkan Tuhan, yang disebabkan oleh iblis ini. Ya. Sampai itu kita tahu kulitnya itu penuh dengan borok-borok dan dia mulai menggaruk. Ya, menggaruk kulitnya dengan potongan-potongan beling dan melumuri dirinya dengan debu sebagai tanda kepedihan yang luar biasa. Nah, bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara garis besar sebetulnya di dalam kisah Ayub ini ada 7 tokoh yang terlibat di dalam membicarakan Tuhan itu. Memahami Tuhan di masa yang krisis sekali. Ya. Memahami Tuhan di masa yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Memahami Tuhan di masa di mana semua itu kelihatannya dan terasa betul-betul hancur luluh. Dan itu menyebabkan orang-orang yang percaya Tuhan itu goncang luar biasa. Terjadi kegoncangan luar biasa. Dan kegoncangan mereka itu akan dirasakan dalam drama ini, drama puisi ini. Bagaimana iman diperhadapkan kepada tantangan fakta. Bahwa orang beriman boleh dikatakan sebagai teladan yang sangat nyata. Sebagai seorang hamba Tuhan mengalami peristiwa yang begitu mengerikan. Dalam tanda petik memalukan. Wah, kita tidak bisa membayangkan itu ya. Ya. Karena apa? Karena yang terjadi seringkali perspektif beragama itu, orang beragama itu pasti disayang Tuhan, begitu ya. Tuhan ada di pihak dia, Tuhan terus melindungi, menjaga apa saja yang dikerjakannya berhasil. Tidak demikian dengan Ayub. Tuhan memang mengizinkan. Baiklah, silahkan iblis. Asal jangan kamu ambil nyawanya. Dan betul, saudara-saudara, iblis betul-betul memakai waktu itu secara maksimal. Dan dalam kondisi ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kita menemukan perenungan-perenungan ketuhanan yang mendalam sekali. Tentu waktu ini sangat singkat. Tidak mungkin kita bisa memahami seluruh seluk-beluk kitab Ayub. Dan ini akan menjadi satu materi yang besar sekali seumur hidup kita untuk merenungkannya. Tapi pada malam hari ini, mari kita melihat secara sekilas saja perenungan-perenungan ketuhanan yang sangat penting sebagai seorang beriman di dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Ada 7 tokoh di situ yang terlibat dalam pembicaraan, di dalam diskusi teatrikal di dalam kitab Ayub itu. Tokoh yang pertama itu iblis. Ya. Iblis pun memberikan gagasan mengenai siapa Tuhan itu. Kalau kita baca ayat pasal 1 ayat 9, iblis itu berkata kepada Tuhan, manusia tidak mungkin menjadi percaya, menjadi penyembah Allah. Manusia tidak mungkin menjadi penyembah Allah. Kalaupun ada kelihatannya orang menyembah Allah, itu pasti karena manusia itu sudah mendapatkan sesuatu yang memberikan kenyamanan. Iblis memberikan sebuah kesimpulan, bahkan ini sebuah tantangan teistik yang konkret. Saya buktikan, sebetulnya penyembahan kepada Tuhan itu tidak ada. Orang mencintai Tuhan itu tidak ada. Orang hormat pada Tuhan itu tidak ada. Kata iblis. Saya buktikan, gitu ya. Ya. Mengapa mereka menyembah Tuhan? Ya karena mereka sudah dapat sesuatu. Ya. Mereka sudah dapat kenyamanan, doa mereka dijawab semua. Maka mereka menyembah Tuhan. Coba kalau mereka tidak dapat apa-apa. Apakah mereka akan menyembah Tuhan?
Nah, itu iblis. Ya. Tokoh yang kedua itu istri Ayub. Dalam pasal 2 ayat 9. Istri Ayub melontarkan sebuah perkataan yang betul-betul menurut saya itu sadis kepada Ayub yang dalam keadaan sangat terpuruk gitu. Ya. Dia mengatakan, bencilah Allah dan matilah. Karena apa, saudara? Karena itulah kekuatan materi. Ya. Kekuatan materi. Jadi ada orang itu menyembah Tuhan karena dia sudah mendapatkan semua yang dia butuhkan. Itu yang direpresentasikan oleh istri Ayub ini, saudara. Dan sebetulnya itu adalah kondisi yang sedang terjadi. Banyak orang itu menyembah Tuhan, tapi sebetulnya ada motif ya, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan kenikmatan. Kalau kenikmatannya hilang bagaimana? Ya hilang juga Tuhan itu. Bahkan akhirnya dia menjadi seorang yang melawan Tuhan dan menghina Tuhan. Ya. Nah, itu adalah istri Ayub. Tokoh berikutnya itu saya gabungkan di sini Elifas dan Sofar. Kalau kita ini singkatan saja. Elifas dan Sofar ini teologi bagaimana? Pengenalan akan Tuhan yang bagaimana? Menurut Elifas dan Sofar, kita bisa baca ayat 4 dan 7, kesalehan itu menjadi kunci dari berkat. Jadi kalau kita saleh, kalau kita taat, kalau kita tunduk kepada Tuhan, pasti diberkati. Dengan kata lain, Tuhan menjadi tidak berdaya kalau kita saleh. Jadi kita kunci Tuhan dengan kesalehan kita. Sehingga kalau kita saleh, Tuhan tidak berdaya. Kalau kita saleh, kita baik, pasti akan diperkenan Tuhan. Kunci iman adalah kesalehan. Jadi tetap berpusat kepada kemanusiaan berarti di sini ya. Sekali lagi Tuhan seperti tidak berdaya dia kalau kita sudah saleh. Apakah kalau begitu orang Kristen itu harus tidak saleh? Tentu saja tidak ya. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kita sudah merdeka, tapi bukan merdeka untuk berbuat dosa. Tetapi kesalehan kita memang tidak punya kekuatan untuk mengunci Allah. Allah menjadi tidak berdaya kalau kita saleh. Nah, itu juga kepercayaan pada umumnya di agama-agama begitu ya. Orang mengejar kesalehan, dengan kesalehan itu Allah lumpuh gitu ya. Jadi melumpuhkan Allah dengan kualitas atau kapasitas kesalehan kita. Itu Elifas dan Sofar. Teman Ayub yang lain itu Bildad, pasal 8 ayat 20. Dia berpendapat Allah tidak berdaya pada orang yang jahat. Ini sebaliknya. Pada orang yang jahat Allah itu tidak berdaya juga. Allah tidak bisa merubah hati orang jahat. Yang jahat akan pasti binasa. Jadi tidak ada kemungkinan bagi orang yang jahat selain binasa saja. Sehingga Allah juga dikunci di situ. Allah juga dikunci di situ. Yang keenam itu adalah Elihu. Sebagai teman Ayub yang paling muda, dia bicara paling terakhir, pasal 37 ayat 23. Pandangannya saya simpulkan, tentu ini adalah penyimpulan kecil saja, sangat besar sekali di sini perenungannya. Tapi kalau saya boleh simpulkan pandangan Elihu tentang Allah, Allah yang mutlak itu tidak mungkin dipahami. Nah, nampaknya benar gitu ya. Allah itu mutlak. Allah itu sempurna. Karena Allah itu sempurna, tidak mungkinlah kita bisa memahami Allah. Dalam bahasa ilmiahnya ada istilah agnostis, ya. Paham agnostisisme. Ya. Orang agnostis itu berkata dengan halus, kira-kira seperti ini mungkin ya. Ya, saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan itu pencipta alam semesta. Saya percaya. Tapi karena Allah itu maha sempurna, maka tidak mungkinlah Allah itu saya kenali. Sehingga walaupun Allah ada, tapi karena dia sempurna dan saya tidak sempurna, maka sebenarnya bagiku Allah itu sebenarnya tidak ada. Nah, itu ateisme yang sopan. Itu kira-kira menurut saya Elihu pandangan seperti itu. Allah itu mutlak dia.
dan tidak mungkin dipahami. Jadi di sini kita akan menemui satu paham namanya itu ketidakberadaan, ketidakadanya nilai, nihilisme. Semuanya itu kosong, semuanya itu kosong, semuanya kosong. Ya. Nah, itu adalah tokoh yang keenam. Yang ketujuh Ayub sendiri. Saya membaca itu Ayub, ya. Ayub tidak dicela oleh Tuhan. Oleh karena itu saya merasa pandangan Ayub itu secara teologis benar, secara alkitabiah benar. Cuman Ayub ternyata itu mengerti secara teoritik. Secara teori saja dia mengerti dan dia menjalani itu dengan benar. Tapi dalam teori, gitu. Sekali lagi ini jangan juga menganggap kecil tradisi ya. Tradisi sangat penting gitu ya. Tapi kita melihat dalam diskusi ini, Bapak-bapak sekalian, ini indah sekali. Bahwa sebetulnya iman itu betul-betul merupakan pemberian Allah. Harus berakar pada diri Allah. Tidak boleh iman itu dibangun atas dasar keberadaan manusia. Tanpa itu, maka iman akan menjadi usaha kemanusiaan semata-mata. Nah, berdasarkan itu Bapak-bapak sekalian, mari kita merenungkan secara singkat pandangan Allah menurut Allah. Pandangan Allah menurut Allah itu bagaimana gitu ya. Saya selalu ingat seorang wartawan namanya itu Philip Yancey. Bukunya tipis sekali, dia mengadakan sebuah survei kalau nggak salah di Amerika dan mewawancarai orang-orang Kristen dan menanyakan kepada mereka, menurut Bapak Ibu Yesus itu siapa? Dan dia mendata pandangan-pandangan orang-orang yang diwawancara itu tentang Yesus. Dan akhirnya dia menulis sebuah buku kecil tipis yang diberi judul Yesus yang tidak kukenal. Saya jadi ingat juga pada waktu peristiwa yang dicatat di dalam kitab Injil. Pada waktu Tuhan Yesus dan para murid sampai di sebuah kota namanya itu Kaisaria Filipi. Salah satu 10 kota atau Dekapolis di Perjanjian Baru. Di salah satu kota yang namanya Kaisaria Filipi, kita tahu Bapak-bapak bahwa di semua kota yang disebut Dekapolis itu adalah kota-kota perwakilan Romawi di Palestina. Di situ diangkat para gubernur-gubernur, katakanlah sebagai wakil dari pemerintahan pusat Romawi. Selalu di situ didirikan patung kaisar ya. Dan dalam patung kaisar itu selalu ditulis tulisan yang sama, Caesar et Deus, kaisar adalah Allah. Dan di tempat itu Tuhan Yesus bertanya pada para murid, menurut mereka siapakah aku? Gitu ya. Para murid menjawab, engkau adalah ini. Berikutnya, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu siapakah? Nah, ini mendalam sekali. Dan saya merasa pertanyaan ini adalah bisnis yang paling penting seumur hidup kita. Kita mesti harus terus belajar menjawab, semakin lama semakin benar, untuk mengenali siapakah Yesus itu. Karena Tuhan Yesus terus bertanya kepada kita, menurut kamu siapakah aku? Satu hari saya nonton tayangan khotbah di YouTube, saya sedih sekali. Ada seorang pengkhotbah yang punya talenta berkhotbah luar biasa, sangat kuat khotbahnya. Itu seorang ibu, seorang wanita, berkhotbah keras dan hebat sekali, orasinya lancar macam-macam. Salah satu pernyataan dia bilang, kita harus klaim Allah itu adalah Bapa kita, gitu ya. Karena kalau pada waktu Allah kita klaim sebagai Bapa kita, sebagai anaknya kita bisa minta apa saja. Dan kalau tidak diberi, kita bisa klaim, engkau adalah Bapa saya, engkau harus memberi permintaan saya. Ini kesesatan yang luar biasa. Ini sebetulnya iman yang palsu. Nah, sekarang kita mencoba melihat secara singkat sekali dalam perenungan ini apa yang dialami oleh Ayub itu. Bahwa di dalam kitab Ayub Tuhan menjelaskan dirinya sendiri, Allah menurut Allah. Saya menyimpulkan dua hal di sini. Siapakah Allah menurut dirinya itu? Yang pertama, Allah itu adalah Allah yang berdaulat dan mutlak di dalam dirinya. Kalau kita baca pada bagian-bagian terakhir kitab Ayub itu ya, Tuhan itu bertemu dengan Ayub gitu ya. Dan yang menarik itu dikatakan di dalam awal pembicaraan pertemuan Ayub dengan Allah dengan Ayub itu dikatakan oleh firman Tuhan,
Tuhan keluar dari badai. Ya, Tuhan keluar dari badai. Mungkin kita bisa lihat sebentar Bapak Ibu dari kitab Ayub ya. Ayub bagian-bagian terakhir ya. Kitab Ayub bagian terakhir yang diberi oleh LAI diberi judul Tuhan menantang Ayub. Pasal 40 bagian-bagian terakhir dari pasal ini dimulai dengan kalimat begini. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saya mengartikannya begini Bapak-bapak sekalian. Tuhan disandingkan dengan badai gitu ya. Pada umumnya itu kita selalu memahami badai itu sebagai sesuatu kondisi yang menakutkan ya. Badai itu bertentangan dengan tenang, teduh. Badai itu menggambarkan situasi yang kacau balau, gelap, angin kencang, semua porak-poranda dan sebagainya. Saya mulai berpikir, kenapa kok Tuhan tidak diimajinkan sebagai keberadaan yang keluar dari angin yang sepoi-sepoi, angin yang tenang, tapi angin atau dari dalam badai. Dari dalam badai itulah Tuhan keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih, Bapak sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya menangkap satu poin di sini mengenai kedaulatan dan kemutlakan Allah. Ya. Kekacauan itu bukan musuh Allah. Kekacauan itu di bawah kendali Allah. Bahkan di dalam kondisi sekacau apapun, Allah tetap yang berdaulat, yang dapat mengendalikan dan dapat memakai dalam tanda petik situasi kacau itu untuk menyatakan dirinya. Nah, ini tidak lazim gitu ya. Tidak lazim. Ya. Bagaimana mungkin bisa bertemu dengan Allah dalam situasi yang amat kacau balau. Dan kitab Ayub ini menjadi penghiburan yang luar biasa mendalamnya, Bapak-bapak sekalian. Ya. Bahwa di dalam situasi yang kita merasa serba tidak menyenangkan, tidak aman, menakutkan, justru dalam situasi itu Tuhan ingin menyatakan kedaulatannya atas kondisi itu, Gitu ya. Saya jadi ingat peristiwa yang sangat khusus. Saya sering menyebutnya sebagai gelombang yang khusus. Pada waktu para murid ahli, nelayan-nelayan ahli ini tidak berdaya dengan ombak ya, dan perahu mereka itu dihantam ombak luar biasa. Mereka sudah putus asa. Tuhan Yesus tidur gitu ya. Dan kita melihat itu. Tuhan berdiri, tidak harus berteriak-teriak. Dia hanya mengatakan kepada badai, gelombang itu, tenanglah, tenang. Bapak sekalian dikasih Tuhan, saya belajar ini. Mudah sekali kita itu berusaha untuk handling, menangani segala sesuatu dengan diri kita sendiri. Saya mengalami itu sering. Saya sering mengalami tidak sabar untuk cepat menyelesaikan segala sesuatu itu. Tapi justru di situ seringkali saya tidak bertemu Tuhan gitu ya. Hasilnya hanya apa? Hasilnya hanya kemerungsung, hasilnya hanya kekecewaan, hasilnya hanya kegelisahan, dan tidak menemukan Tuhan yang berdaulat di situ. Ya. Saya yakin kita semua punya pergumulan-pergumulan yang khas di dalam keluarga kita masing-masing ya, pastilah. Gitu ya. Walaupun tidak semua bersaksi, tapi saya yakin pasti semua kita punya pergumulan itu. Saya juga mengalami itu. Dan sering sebagai manusia, kekhawatiran dan keinginan untuk menangani semua itu tidak tertahankan. Bahkan dalam situasi ini, walaupun secara kepercayaan kita percaya Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu, tapi dalam hati kecil kita, Tuhan ini kok gelapnya, kok nggak selesai, kapan terangnya datangan gitu tuh ya. Tapi justru di dalam kegelapan itu, di dalam badai itu, di dalam pandemi yang tidak habis-habis ini, ya, Tuhan hadir.
Tuhan datang kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan betul-betul ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia itu berdaulat, ya, dan mutlak kekuasaannya. Atas apa? Atas apa saja. Atas apa saja. Atas kondisi apa saja. Allah itu mutlak. Dan di sini sebenarnya pergumulan kita, perjuangan kita, iman kita untuk tetap berfokus kepada Tuhan dan untuk belajar menjernihkan pandangan mata rohani kita untuk melihat di dalam kegelapan itu Allah yang hadir. Bukan di dalam cahaya yang terang, tapi di dalam kegelapan itu kita melihat Allah sedang berdaulat di situ. Itu yang pertama. Allah menurut Allah, bahwa Allah itu berdaulat dan Allah itu mutlak. Yang kedua itu yang saya pelajari dari kesimpulan kitab Ayub mengenai Allah menurut Allah adalah bahwa Allah itu tak terbantahkan. Allah tak terbantahkan. Mari kita membaca pasal 40 ya. Pasal 40. Kita membaca ayat yang ke-22. Ya. Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya? Ini gambaran dari kuasa Allah terhadap binatang-binatang. Ada berdoa, mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Bapak sekalian, pelajaran yang kedua dari kitab Ayub ini, Allah menyatakan Allah itu tidak terbantahkan. Dengan kata lain, dengan modal apa kita dapat membantah Allah kalau Tuhan mengendaki seperti itu? Ya. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu, kalau Tuhan mengendaki sesuatu, modal kita apa untuk membantah Allah? Emangnya cukup kuat kita bisa membantah Allah? Nah, inilah sebetulnya menjadi dasar dari Injil. Rasul Paulus mengatakan salib itu bagi orang yang percaya menjadi batu penjuru, tapi bagi orang yang tidak percaya menjadi batu antukan. Kenapa? Karena orang selalu membantah Allah, membantah salib. Yang Tuhan kok menderita, kan gitu tuh ya. Tuhan kok begini dan begitu. Tuhan kok kejam, jahat dan macam-macam. Tuhan tidak terbantahkan. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya merasa ini perenungan seumur hidup kita, dan kita diizinkan Tuhan untuk menggumuli itu, menggumuli Allah dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, saudara sekalian, kitab Ayub itu diakhiri dengan happy ending, dengan akhir yang bahagia. Dan di sini kita menemukan teladan keimanan Ayub yang indah sekali. Ada dua teladan yang dapat kita teladani dari keimanan Ayub ini. Yang pertama itu ialah masalah atau hal bertemu muka dengan Allah. Itu ternyata menjadi dasar dari segala hal yang berkaitan dengan kehidupan iman kita. Dan ini sangat mendasar. Dalam terang perjanjian baru makin gamblang hal ini. Banyak sekali contoh ya, dalam kitab Mazmur, dalam kitab Injil dan macam-macam ya, carang yang dilekatkan pada pokoknya dan sebagainya. Ini berbicara mengenai relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Nah, memang kita mesti harus hati-hati, jangan sampai kita jatuh pada pandangan sebagian orang yang berpendapat bahwa yang menentukan itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, bagian Alkitab yang menyentuh kita itulah firman Tuhan. Itu saya kira salah, bukan begitu maksudnya. Bertemu muka dengan Tuhan itu berbicara mengenai relasi pribadi, pengenalan pribadi dengan Tuhan. Ya. Pengenalan pribadi dengan Tuhan.
itu tidak bisa tergantikan, dan Ayub menyadari itu. Ya. Dia menyadari itu setelah bertemu dengan Allah. Dia mengatakan, dulu saya mengenal Tuhan dari cerita orang. Apakah Ayub itu percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, maha bijaksana, maha sempurna? Tentu dia itu tahu, tapi dia tahu dari kata orang. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Allah secara pribadi, maka pengetahuan itu tidak berhenti sebagai pengetahuan keagamaan, tapi sudah mendarah daging dalam hidupnya. Hidup berelasi dengan Tuhan itu menjadi satu-satunya sumber ketenangan batin kita. Saya selalu suka pernyataan Bapak gereja yang bernama Agustinus. Beliau mengatakan, kekristenan itu pada dasarnya adalah hal menikmati Allah. Jadi kalau kita sudah puas dengan Allah, ya, kita menjadi orang yang sudah selesai. Nah, inilah yang dimaksud dengan bertemu muka dengan Allah. Kita puas dengan Allah. Ini yang selalu kita harus doakan, harus kita rindukan, supaya hari demi hari kita seperti seorang penggali yang makin lama makin menemukan begitu banyak harta, makin banyak harta. Karena yang kita gali itu adalah kekayaan Allah sendiri. Nah, jadi memahami, kalau bahasa sekarang itu doktrin teologi tentu saja penting, gitu. Tapi doktrin dan teologi itu bisa menjadi sangat kering. Bukankah dalam sejarah gereja dibuktikan bahwa orang-orang itu, antara orang Kristen itu saling membunuh gara-gara teologi? Ya. Kita tahu ceritanya itu dalam sejarah gereja. Tentu tidak bermaksud itu untuk mau menghakimi, kita belajar, gitu. Tentu belajar teologi secara strict, secara valid itu dibutuhkan, tentu ya. Tapi iman Kristen tidak sebatas itu. Iman Kristen bukan sekedar berkaitan dengan catatan-catatan kaki, pandangan orang tentang Tuhan. Iman Kristen itu berbicara persekutuanku dengan Allah. Ya. Tiap-tiap hari. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Saya selalu katakan pada mahasiswa dulu, saya itu bukan seorang penganut liberalisme, tapi saya belajar menjadi seorang liberalis, seorang yang merdeka. Merdeka oleh karena kepuasan dengan Tuhan. Kalau kita puas dengan Tuhan, kita tidak akan gopoh. Ya, masuk dunia kayak apa, jungkir balik kayak apa. Kalau berarti kita tuh puas dengan Tuhan, kita tidak akan gopoh, gitu ya. Karena energi kita, perhatian kita sudah tertarik untuk mengagumi Allah, ya, dalam seluruh hidup kita. Itu yang pertama, pelajaran dari keimanan Ayub, bertemu muka dengan muka. Yang kedua itu Ayub menyesal atas pengetahuan yang berasal dari orang lain, bukan dari Allah sendiri. Kita bisa baca dalam pasal 42 ayat 6. Itu ya, kita baca sebentar itu pasal 42. Ini indah sekali sebetulnya. Saya mencoba menafsirkannya seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi ternyata ada dua kondisi. Yang pertama, Ayub itu duduk dalam debu dan abu, mengalami kepedihan yang luar biasa terhadap hidupnya. Ya. Dia prihatin, dia sedih, dia putus asa, dia melumuri dirinya dengan debu. Karena apa? Kok hidup tuh seperti ini? Aku sudah saleh, aku sudah berbakti, kok aku mengalami seperti ini? Dia itu menyesali keadaannya. Tapi dia pasal 42 itu beda. Dia bukan lagi menyesali keadaannya, tapi dia menyesali kenapa aku tidak mengerti Tuhan dengan perjumpaanku sendiri dengan Tuhan. Dia sudah tidak lagi menyalahkan kondisi. Tapi dia mulai melihat ada sebuah kebutuhan besar sekali yang tidak dimiliki selama ini. Yaitu persekutuan dengan Allah. Yang tidak dimilikinya. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus. Ini adalah warisan
tulisan yang sangat mendalam di dalam Alkitab. Saya pernah membuat akun YouTube singkat itu, saya beri judul Allah melawan teisme. Allah melawan teisme. Allah tidak melawan ateisme loh. Karena ateisme itu tidak masuk hitungan. Ateisme tidak ada masuk itu. Allah melawan teisme. Karena seperti yang dikatakan oleh Philip Yancey, bisa jadi kita sedang menghayati dan sedang menyembah Allah ciptaan kita sendiri, dan bukan Allah yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya kepada kita dan hidup bersekutu dengan kita. Bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita bersuka cita, karena sumber kebahagiaan kita itu tidak akan pernah habis. Amin. Selama pohon itu tertanam di tepi aliran sungai, karena tidak ada satupun bisa mengeringkan sungai, pohon itu tetap berbuah, walaupun keadaan angin ribut bagaimanapun juga. Ya. Selama carang itu menempel pada pokok anggur yang benar itu, karena pokok anggurnya itu tidak terbantahkan, maka carang itu akan tetap berbuah. Begitu juga keadaan kita. Jangan putus asa dengan keadaan apapun. Mungkin keadaan itu gelap, sangat gelap sekalipun. Tapi marilah kita berdoa supaya kegelapan itu justru menjadi anugerah, di mana itu menjadi momentum kita untuk bertemu dan menikmati Allah itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya bisa minta tolong Bapak Gembala, Bapak Eko ya, bisa berdoa. Terima kasih.